Oke, halo semuanya. Kenalin Gunjal dari Selebasti 2020. Dan di sini asistensi UTS di materi teori probability. Untuk yang pertama, intronya sendiri, itu kenapa sih kita harus belajar si probability ini gitu. Dimana probability itu merupakan logik dari uncertainty gitu ya. Kalau misal mathematics, itu kalau yang kita udah pelajarin itu dari SD, SMP, SMA, kan sampai sekarang pun masih involved sama mathematics, itu logic of certainty. Nah, si probability ini itu logic dari sebuah ketidakpastian. Mana ini banyak banget kegunaannya di berbagai bidang di kehidupan ini gitu. Kayak misalnya di sini ada gue kasih tiga contoh. Yang pertama itu di ranah statistik itu sendiri yang kita pelajarin sekarang. Itu di mana probability itu sebuah fondasi dan ya mungkin secara ininya bahasa ya, bahasa buat statistik buat sebagai tools untuk analyze data. Yang mana kalau misal kita telusuri lebih lanjut lagi, kita perlakukan further actionnya itu untuk understand the world. Yang kedua itu ada biologi. Salah satu contohnya ya, yang juga cukup terkenal itu di biologi ranah genetics, di mana kalau misal dulu yang SMA-nya IPA mungkin pernah ketemu ya sama yang namanya gene T, D, terus ada ya hal lainnya gitu. Dimana kalau misal kita melakukan penelitian lebih lanjut untuk di ranah genom ini, itu bakal ada sebuah possible possible outcome, possible um, yang hasil yang bakal kita dapetin pe- dari pencocokan atau mix and match gitu dari satu genom ke genom lainnya. Nah, itu di biologi. Nah, kalau di politics itu ada juga. Kalau semakin ke sini itu si bagian ranah political science itu lebih banyak juga dari yang gue lihat itu kuantitatif dan di situ juga main statistikal. Salah satu contohnya ya, itu ada survei terkait opini publik yang nantinya bakal diolah lebih lanjut oleh ya data scientist dan teman-temannya untuk didapatkan insight dan kesimpulannya itu bakal dikasih ke si stakeholdersnya gitu di si orang-orang politik. Terus selain itu ada juga assessing gerrymandering dan juga predicting election. Poin selanjutnya itu ada sample spaces dan pebble word. Pebble word ini uh, possible outcome gitu dari suatu kejadian. Ini kalau misalnya digambar itu ada A sama B dan ini secara keseluruhan itu S gitu ya. Kalau misalnya dulu dia diagram Venn itu ada semesta S, nah ini semesta S-nya. The sample space of an experiment itu semua possibility dari suatu kejadian di sebuah eksperimen. Di mana si A-nya sendiri itu adalah subset dari semesta si S. Di sini N-nya itu ada 5 ya, B-nya juga ada 5. Nah, itu sebuah subset dari semesta S. Salah satu contoh di real world gitu ya, ada sebuah koin kalau misal dilempar sebanyak 10 kali, dimana kalau kita nge-encode kalau misal muncul heads itu kita tulis H, kalau misal tails itu kita tulis T, dimana si possible outcome-nya atau pebble-nya itu, ini salah satu possible outcome-nya ya, adalah head, tail, head, tail. Ini salah satunya aja, dan kalau misal kita kalau misal kita tulis secara sekuensial, kalau di sini itu since kita namain sebelumnya itu semesta S, S1 itu apa, S2 apa sampai S10, di mana S, J-nya sendiri, J itu um, representasi dari angka 1 sampai 10, terdiri dari either 0 atau 1. Jadi kalau misal dapatnya heads itu 1, kalau misal tail itu 0 gitu. Let's say di S10 ternyata kita dapat head, berarti S10-nya itu 1 gitu. Dan ini sample space merupakan semua uh, probability dari si kejadiannya. Selanjutnya yaitu naive definition. Definisi secara naifnya ya tentang probability, di mana mungkin yang kalian dulu udah pelajarin juga di SMA, di pembagian antara jumlah sebuah event dibagi total possible eventnya gitu. Kalau di sini
ada, kalau misal tadi ya, S sama A. Kalau misal A-nya itu di sini, oh di sini itu ada 5 ya. Kalau S-nya berarti total dari A sama B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si probability dapat A itu adalah 5 per total si eventnya, possibility eventnya itu 9. Jadi 5 per 9. Ya ini sebenarnya ngulang aja dari yang mungkin udah dipelajarin di waktu sebelumnya, since ini masih intro dan masih fundamental. Dan bagaimana mengkalkulasi si probability ini? Kalau dari contoh yang tadi ya, itu kayak ini bagian fundamental. Nanti kalau misal lebih lanjutnya itu ada di material combinatorics. Salah satu contohnya ini ada eksperimen A, itu antara cake dan waffle. Karena kalau misal seseorang itu diberikan pilihan antara cake dan waffle, itu berarti kan dia ada dua kemungkinan. Oke, ya either itu cake atau waffle. Kalau misalnya itu lebih lanjut, cake-nya ternyata ada tiga rasa, coklat, vanilla, strawberry. Dan waffle-nya juga, it turns out ada tiga juga, coklat, vanilla, strawberry. Nah, berarti kan masing-masing ada tiga pilihan ya, ada tiga ya pilihan untuk cake dan tiga pilihan untuk waffle. Nah, jadi seseorang kalau misalnya diberi pilihan seperti itu, ada dua tipe kue, yaitu cake sama waffle, dan juga tiap-tiap tipe itu ada tiga rasa. Jadi seseorang itu dapat sebuah probabilitas untuk memilih satu dari semua pilihan, yaitu ada 6 sejumlah si possibility, itu ada 6. Oke, semuanya. Kita lanjut ke bagian conditional probability. Nah, conditional probability ini seperti yang udah dipelajari, kita akan mempelajari probabilitas yang terjadi setelah suatu event itu ditentukan terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini ada rumus dasarnya, mungkin kalian juga udah tahu. Kalau misalkan ada event A dan B, dan peluang terjadinya event B itu harus lebih dari nol, maka conditional probability dari A setelah kejadian B itu di define seperti rumus ini. Oke, mungkin ini langsung ke contohnya aja. Jadi di sini ada soal di mana ada sebuah kotak yang memiliki 21 bola yang memiliki nilai dari 1 sampai 21. Bola diambil, kemudian mengambil lagi bola tanpa pengembalian. Nah, berapa probabilitasnya dari kedua bola itu harus genap? Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah event A kita definisikan sebagai, karena kedua bola harus genap, berarti kan kita harus mencari event pertama, ya berarti genap gitu kan. Nah, jadi probability A itu adalah jumlah dari bola yang genap per jumlah keseluruhan bola. Dari 1 sampai 21 ada 10 angka genap ya, bisa dihitung dari 2, 4, dan seterusnya. Dari total 21, jadi 10 per 21. Nah, event kedua adalah B yang didefinisikan juga harus genap, karena memang dari soal kita harus melihat kondisi untuk menentukan probabilitas bahwa kedua bola itu genap. Jadi B juga kita berikan rumus probabilitas B setelah A, karena tadi A adalah pengambilan pertama. Sama karena tanpa pengembalian berarti jumlah bola yang genap yang tersisa per jumlah keseluruhan bola setelah diambil juga tadi. Jadi 9 per 20. Nah, karena yang ditanya adalah probability that both, berarti keduanya, berarti kan bisa dibilang intersection-nya ya. Jadi seperti yang sudah kita lihat di rumus yang pertama ini, yang ditanya adalah yang A iris B. Jadi A iris B sama dengan peluang terjadinya A setelah B dikali peluang terjadinya B. Dan ini yang dilakukan. Nah, sekarang yang ditanya adalah, karena tadi kita udah punya
B setelah kejadian A dikali kejadian yang A. Jadi 9 per 20 kali 10 per 21. Sama dengan 3 per 14. Ya. Dirasa ini masih cukup mudah mungkin ya. Oke, kita langsung ke materi berikutnya, yaitu mengenai Bayes' rule dan the law of probability. Nah, untuk intersection dari dua event, sebenarnya kan di rumus yang pertama tadi kita bisa tahu bahwa A iris B itu bisa hasil perkalian dari probability event B dikali probability A setelah B. Nah, tapi ini juga bisa berlaku bahwa A iris B itu juga bisa menjadi rumus dari salah satu komponen rumus dari probability B setelah kejadian A. Karena kan A iris B dengan B iris A kita anggap sama ya. Jadi sama aja kita bisa bilang kalau probability event A itu dikalikan juga dengan probability B setelah A. Jadi memang prinsipnya A dengan B atau B dengan A siapa duluan, kalau salah intersection itu nggak dilihat. Jadi bisa kalian substitusi aja. Nah, terus yang kedua ada juga nih rumus bahwa terjadi intersection dari sekian banyak event gitu. Ada A1, A2, seterusnya sampai AN, tapi harus dikurang 1. Itu memiliki rumus seperti ini. Kita juga punya Bayes rule, di mana P, F setelah kejadian A, itu juga bisa sama dengan, karena tadi kita udah lihat rumus yang PA iris B ini, yang di atas, yang ini, maka kita bisa juga lihat bahwa F iris A itu juga bisa nanti menghasilkan berkebalikan seperti ini. Jadi A setelah F dikali P F atau peluang terjadi F per PA. Nah, PA ini juga bisa kita pecah lagi nih. Jadi PA setelah kejadian F dikali PF tambah PA setelah kejadian F komplement dikali dengan P dari F komplement. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal berikutnya. Ceritanya kita bangun, kemudian tiba-tiba kita merasa nggak enak badan nih gitu, merasa nggak enak badan, terus kita ke dokter dong untuk cek kondisi kita gitu, dan dokter bilang kita tes better gitu. Nah, seminggu kemudian tesnya datang nih gitu. Nah, ternyata resultnya itu positif gitu. Nah, tesnya itu bilang kalau penyakit ini yang kita derita itu peluang terjadinya itu 0,1% dari semua populasi yang menderita gitu, yang pernah menderita. 0,1% dari populasi suffers from, ya sama aja. Kemudian akurasinya itu 99%. Artinya yang menandakan bahwa 99% orang yang sakit dan mengambil tes itu juga dianggap sebagai orang yang positif gitu. Nah, jadi kita sekarang mau tanya nih, sebenarnya berapa probabilitas kita sebenarnya sakit gitu. Nah, tapi dengan kondisi kita sudah tahu kalau kita positif gitu. Jadi seberapa persentasenya itu berbahaya buat kita gitu. Jadi di sini conditional probability yang bisa kita ambil adalah P sec setelah kita tahu kita positif. Gitu. Nah, caranya seperti yang di rumus Bayes tadi, maka kita harus lihat P dari sakit setelah positif itu juga bisa dirumuskan yang rumus pertamanya, kan berarti irisannya ya, P dari positif juga setelah sakit dikali dengan P sakit per P positif sakit dikali P sakit ditambah P positif sakit komplement sama dengan berarti kan kalau kita sakit kebalikannya kita nggak sakit jadi healthy dikalikan P healthy. Nah, kita positif dianggap positif setelah kita merasakan sakit itu
kita bisa lihat nih dari soal 99% ill dan took the test, berarti sudah mengambil tesnya dulu gitu. eh Sorry, maaf, maksudnya orang itu dianggap positif setelah dia merasa sakit gitu. Jadi dia sakit dulu baru dianggap positif. Nah, makanya kenapa positif setelah sakit. Itu 99% dikalikan dengan P sakit. Jadi ya 0,1% ini ya. Gitu. Per positif setelah sakit ya sama rumusnya dikalikan positif setelah kita tahu kita sehat nggak merasa sakit ya berarti komplemennya tadi 99% 100 kurang 99 1 dan kita sehat ya P sakitnya kan 0,1 jadi sisanya yang sehat 99,9%. Jadi 9,01% itu probabilitas dari kita eh, sakit setelah dinyatakan positif. Nah, sekarang kita mau tes lagi nih karena kita masih ragu nih. Ternyata kita pengen memastikan gitu. Nah, ternyata hasilnya juga positif gitu. Nah, jadi kondisi kita kayak gimana nih untuk sakit setelah kita tahu positif gitu. Nah, yang kita update itu uh, adalah P sakitnya gitu. P sakitnya berarti di sini tetap 99% dikali dengan karena kita tahu kan probabilitas kita sakit sekarang uh, jadi 9,01% gitu. Nah, jadi 99 kali 9,01% dikalikan dengan P positif setelah sakit sama 99% dikalikan dengan P sakit yang awal tapi yang 0,1% ditambahkan sama 1% juga komplemennya dikalikan dengan P healthy karena sakitnya yang awal tadi. Jadi kalau kita ragu dan kita ngambil lagi tes, jadi probabilitas bahwa kita sakit karena udah positif itu 90,6%. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi berikutnya. Jadi stay tune di asistensi berikutnya. Thank you. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya masih sama, kita masih di conditional probability, tapi di sini yang pengen ditambahin adalah gimana sih kalau semisal conditionalnya nih, kondisinya ada lebih dari satu. Nah, ini rumus yang tadi udah disempet dijelasin, yang udah sempat kalian pakai, di mana PB ini sama dengan PB given A kali PA. Ini rumus yang kalau semisal kita mau cari PA, PB-nya doang nih. Tapi kalau semisal nanti kita pengen carinya PB given E kayak yang di bawah nih, ini gimana nih dapat rumus kayak gini. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Jadi kita bahas coba dari Bayes rule-nya sendiri. Bayes rule-nya sendiri kalau semisal kita tambahin kondisi-kondisi tertentu gimana nih? Kayak semisal di sini. Ini ada PA given B irisan sama E. Koma ini irisan ya maksudnya. Ini bakal kayak gimana? Nah, rumusnya sebenarnya sama aja. Sama sama kayak Bayes rule yang biasa. Ini sebelah sini ada rumus Bayes rule biasa. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih, PA given B kan rumusnya jadi PB given A per PB. Nah, di sini cara cara gampangnya kalian coba gini aja nih. Kalian kesampingin E-nya dulu nih. Ini kan berarti PB given A kali PA per PB. Karena ada irisan di belakang, irisan E, kalian tambahin aja di belakang. Jadi ini ada given E, sama ini ada irisan dari E gitu. Kenapa harus ditambahin given E? Supaya nanti pengalinya ini sama gitu, karena kan ini ada irisannya. Nah, eh, sama juga cara buat yang love total probability-nya. Kalau semisal ada given PB given E gimana? Caranya sama. Di sini kita awal kan rumusnya ini PB given A kali PA ini. PB given A kali A. Di sini baru kita tambahin di belakang ada given E dikali irisan sama E. Gitu.
Tuh. Oke, kita coba ke soal selanjutnya. Ini salah satu soal yang sempat udah pernah kalian kerjain juga, pasti kalian tahu. Ini soal tugas kalian. Jadi di sini gue pengen ngebahas sedikit nih soal tugas kalian karena dari yang gue lihat ini beberapa ada yang masih pengerjaannya masih salah. Bukan salah sih lebih ke eh, belum nangkap aja nih konsepnya gimana gitu. Jadi di sini semisal ada dua driver good sama bad driver, di mana G ini kita ibaratin sebagai yang good driver, terus A adalah probabilitas di mana dia kecelakaan tahun depan, dan B adalah probabilitas di mana dia kecelakaan pada tahun-tahun berikutnya gitu. Di sini kita misalin PG-nya ini sama dengan G, A given G atau B given G ini sama dengan P1, A given G komplement, B given G komplement jadi P2, di mana P1 lebih kecil dari P2. Nah, di sini ini yang mesti di-highlight juga nih. Suppose that given the information of whether or not the man is a good driver. Jadi di sini A, A and B are independent, di mana di sini kita bisa ngasumsiin eh, kalau semisal mereka nih kalau misalkan kena kecelakaan nggak bakal bikin si drivernya ini sampai nggak bisa mengemudi lagi gitu. Sebenarnya di sini ini kata kuncinya buat ngejawab soal yang A. Kebanyakan mostly kalian ngejawab yang A ini eh, dia ini nggak independen karena dia ini semisal yang A kalau misalkan udah kejadian yang A bakal mempengaruhi yang B gitu. Karena kan itu rumus dari yang dependen ya. Kalau semisal A terjadi B-nya A-nya bakal mempengaruhi B gitu. Tapi di sini ini ada salah satu kata kuncinya nih. Oke, kita coba lihat jawabannya aja. Jadi di sini jawabannya sebenarnya dua ini adalah independen. Karena sebenarnya yang mesti diperhatiin ini adalah kemungkinan dia terjadinya ini gitu. Kemungkinan dia terjadi kecelakaan sekali dalam tahun-tahun dalam tahun kapan gitu kan. Nah, kemungkinan dia terjadi kecelakaan ini kan sebenarnya disebabkan dari si pengemudinya ini sendiri. Jadi kayak kalau semisal pengemudinya ugal-ugalan kan berarti itu yang bakal mengakibatkan dia kecelakaan. Kalau semisal enggak kan, kalau misalnya dia mengemudi baik kan dia nggak akan terjadi kecelakaan gitu. Jadi sebenarnya eh, maksudnya ini sebenarnya eh, penyebab dia terjadi kecelakaannya ini, makanya ini bisa disebut independen. Karena tadi yang udah sempat dijelasin juga. Jadi kayak kalau semisal dia terjadi kecelakaan di anggaplah di bulan Juni tahun ini gitu. Di bulan Juni tahun depan. Kalau semisal dia udah terjadi kecelakaan, kan tadi di soal sebelumnya dijelasin bahwa dia nggak akan yang sampai nggak bisa mengemudi lagi gitu. Jadi dia tetap masih bisa mengemudi, masih fine, dan dia bakal bisa terkena kecelakaan lagi di tahun depan, tahun-tahun selanjutnya gitu. Dan itu kan sebenarnya probabilitas dia terkena kecelakaan tetap masih sama gitu. Karena kan dia tetap fine-fine aja dianggapnya diasumsiinnya. Makanya dia disebut independen gitu. Terus buat yang nomor B-nya, PG given A complement, carinya gimana? Nah, ini kita pakai rumus Bayes rule biasa, di mana di sini ya udah ini tinggal masukinnya PG kali PA complement given G kali PA complement. Jadi ini tinggal diselesain aja jadi PG kali satuin PA given G karena ini kan complement. Terus ini PA komplement jadi ya udah satuin PA gitu. Terus ini diselesain lagi dijabarin di mana yang PA-nya ini kita jabarin jadi PA given G kali PG kali PA given G komplement kali PG komplement. Terus ya udah ini kan tadi kita udah dikasih tahu nih kayak PG ini sama dengan G satu min PA given G ini jadi P1, yang ini juga sama jadi P1 kali G. Yang ini jadi P2 kali ini karena ini G komplement kita bikin jadi dulu jadi PG gimana? Jadi satu min PG. Jadi ini jadi satu min G gitu. Nah, lanjut buat yang soal yang C. Gimana kalau misalkan cari PB given A komplement? Nah, di sini kalau yang gue lihat banyak beberapa teman-teman yang sebenarnya masih ngejabarinnya sebenarnya make sense kalian ngejabarinnya, cuman sebenarnya yang pengen dicari itu bukan yang kayak yang pengen kalian tulis di tugas kemarin gitu. Jadi sebenarnya
simple aja jawabannya. Nah, di sini PB given A complement itu jadi PB kali PA complement given B. Ya ini eh, rumus biasa lah yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, di sini eh, A complementnya ini kan sebenarnya bisa diganti jadi satu min PA given B karena kan ini komplement. Ini juga sama komplement. Nah, karena di sini yang pengen gue highlight sih, karena kan tadi kita udah nganggap A sama B ini independen. Karena dia independen, bisa kita asumsiin bahwa yang ini nih, PA given B sama dengan PA. Karena kan dia independen, nggak saling mempengaruhi gitu. Jadi di sini eh, PB kali satu min PA per satu min PA. Karena ini sama nih satu min PA bisa kita coret. Pakai jadi hasilnya PB doang. Nah, PB ini kita jabarin jadi PB given G kali PG ditambah PB given G komplement kali PG komplement. Maka hasilnya PB given G kan bisa kita tadi dijadiin P1, ini PG jadi G, PB given G komplement jadi P2. Nah, yang G komplement jadi satu min G. Jadi hasilnya sebenarnya simpel aja kayak gini. Nggak perlu yang kayak kalian karena ngejabarinnya mostly dari yang gue periksa tuh dijabarin nih kayak yang atasnya ini kalian jabarin jadi kayak gini dibagi lalala itu sebenarnya nggak perlu yang kayak gitu. Nah, mungkin itu sekian dari conditional probability. Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin gue Hanif, dan di sini kita bakal belajar bareng mengenai random variable. So, what is random variable? Jadi, mathematically, random variable itu adalah sebuah fungsi dari sebuah sample space menuju real number. Dan any other function, like any other function, itu random variable itu juga tetap mengambil sebuah input dan map it to certain value. Dan mungkin kalian masih belum nge-grasp nih mengenai konsep random variable based on solely pengertian ini, which is fine, nggak apa-apa karena emang nggak bisa mungkin ngerti dari pengertian doang. Makanya kita bakal bahas itu nanti dan stay tune di video ini. Oke, lanjut dulu. There are things to be taken into account dalam random variable, which is kurang lebih ada beberapa hal yang perlu kalian tahu mengenai random variable. Jadi the first thing is random variable itu didenotasikan menggunakan capital letters. So instead of using X kecil, kita using X capital. Dan instead of kita using Y kecil, kita use Y capital. Oke? Satu. Itu. Dua. Random variables is not the same as random numbers. Ya dari definisi aja random variables itu kan function, sedangkan random number ya random number aja. Kayak gue ngepick random number, misalkan gue ngepick 10, itu random number, tapi itu bukan random variables. Gitu kurang lebih. Dan yang ketiga, random variable itu bisa bersifat discrete ataupun continuous. Di mana nih masuk keempat, random variable X itu dikatakan discrete jika dia itu cuma bisa nge-represent satu countable numbers of possible values. Nah, biar makin ngerti lagi dari pengertian-pengertian ini, kita langsung aja menuju contoh soal biar makin paham. Oke, kita masuk ke coin toss eksperimen. Taruh gue punya sebuah koin dan gue pengen ngetos koin itu 2 kali. Dan koinnya koin fair ya. What does that mean? It means koinnya itu sama-sama punya value, apa sih, possibility yang sama untuk keluar head or tails, which is 50-50. Oke, jadi kalau misalkan gue ngelempar koinnya 2 kali, itu apa sampelnya? Maksudnya apa yang bisa jadi hasilnya gitu. Misalkan gue lempar pertama nih, gue lempar koin pertama. Kemungkinan hasilnya apa? Either head or tails kan. Nah, gue lempar lagi, kedua apa lagi? Either head or tails juga kan. Nah, jadi kalau misalkan kita gabungin dua-duanya, berarti kita punya 4 possible outcome kan. Either lo both heads, dua-duanya heads, atau head tails, atau tail heads, atau tail tails. Oke, kayak di situ harusnya aman. Oke, nah takeaways-nya apa? Jadi misalkan kita nge-define sebuah random variable X, itu adalah random variable yang menentukan berapa banyak jumlah heads keluar dalam salah satu sampel atau sampel space ini. Nah, misalkan kita nge-define X head-head. Coba, kalau kita ngedapat hasilnya itu head-heads, berapa kali heads keluar? 2 kan? Pelemparan pertama heads, pelemparan kedua heads. Jadi berapa? Jadi value XHH berapa? 2.
karena heads-nya muncul 2 kali. Nah, lalu kita masuk ke possible outcome yang kedua dan ketiga, yaitu head tails or tail heads, which is the same in this case, karena both itu sama-sama keluar heads-nya cuma sekali. Jadi value dari X, HT, atau TH adalah 1. Sedangkan yang terakhir adalah kita dapat outcomes-nya tails-tails, di mana nggak ada heads, jadi nilai XTT itu adalah 0. Oke, nah begitu juga dengan kita, begitu juga kalau kita ngambil ini ya, kita ngambil random variable baru, namanya misalkan Y. Jadi Y itu instead of berapa number of heads, kita number of tails sekarang. Misalkan YHH, misalkan YHH, kayak berapa kali tails keluar kalau kita dapat hasilnya itu heads. Tentunya 0, karena nggak ada tails sama sekali, karena pelemparan pertama heads, pelemparan kedua juga heads. Dan kalau head tails gimana, atau tail heads juga sama, tentunya sekali, karena kita satu tails dan satu lagi heads. Dan yang terakhir adalah tails-tails, yang keduanya tails, berarti berapa nilai Y-nya? Tentunya 2. Kenapa? Karena 2 kali dapat tails. Oke, gue harap lu paham mengenai random variables ini, tapi kalau misalkan masih belum paham, nggak apa banget, just uh, kita juga bakal ngebuka Q&A form, jadi boleh banget isi di sana. Oke, selanjutnya masuk ke probability mass function ya. Jadi probability mass function ini apa? Jadi probability mass function ini juga disebut sebagai probability law or probability distribution dari random variable. Nah, uh, outcomes di sample space ini bisa jadi more likely than the other gitu. Nanti kalian bakal paham maksudnya apa. Tapi buat sekarang itu dulu. Dan yang kedua itu juga, ini adalah penamaan yang kedua, sorry. Jadi misalkan sebuah discrete random variable X uh, itu di sebuah sample space Xi, itu kita ngedefine probability mass function dari X-nya itu by denotasi ini. Px xi sama dengan Px xi. Nah, ini kurang lebih adalah cara penamaannya. Nanti kita bakal belajar lebih lanjut lagi. Terus ada beberapa syarat bagaimana cara PMF itu to be valid. So, yang pertama adalah PMF itu harus non-negatif. Jadi nilainya itu harus besar sama dari 0. Dan yang kedua adalah total probability of all outcomes is equal to 1. Dan probability of all possible values to the random variable must also equal to 1. Nanti kita bakal bahas lagi biar lebih paham mengenai hal-hal ini. Oke, kita masuk ke dice rolling experiment. Nah, jadi kita misalkan punya 2 buah dice dan kita ngeroll 2 buah dice. Tentunya kita bakalan dapat, kalau kita jumlahin hasilnya, tentunya kita bakal dapat minimumnya adalah lu dapat yang dice 1, dice kedua juga 1, which is jumlahnya adalah 2. Dan maksimumnya banget adalah 6 kan? 6 D1, 6 D2, which is 12. Dan total outcome-nya itu bakalan berjumlah 36. Karena bakal ada 6 kemungkinan D1, 6 kemungkinan D2, dan dikali jumlahnya 36. Atau bisa kita jabarin di tabel ini ya. Bisa dilihat di sini. Oke. Nah, jadi misalkan kita interested untuk mencari tahu outcome-nya 2, atau namely X sama dengan 2. Dan kalau kita lihat dari tabel ini, itu kan salah satu-satunya cara untuk dapat 2 itu adalah lu ngeroll 1 di dice pertama dan lu ngeroll 1 juga di dice kedua, sorry. Nah, karena masing-masing dadu itu mempunyai equally likely possibilities, which means kalau apa sih? Which mean lu possibility lu dapat 1 itu sama dengan possibility lu dapat 6, which is 1/6 kan. Nah, berarti berapa? Possibilities lu dapat total dari ngelempar 2 dadu itu sama dengan 2. Kalau misalkan lu mau lihat dari table, boleh juga, itu kita bisa lihat cuma 1 yang ada 2. Dan totalnya tadi ada 36, berarti jumlahnya adalah 1 dari 36 kemungkinan. Kita juga bisa nyari menggunakan ini ya, kita juga bisa cari menggunakan kali-kalian, which is bakalan 1/6 dikali 1/6. Karena possibility dapat 1 di dice 1 itu 1/6, possibility dapat 1 di dice 2 itu juga 1/6. Kita kali jadi 1/36. Nah, begitu juga dengan kalau kita interested buat nyari angka-angka lain ya, kayak 3 ataupun 4. Misalkan 3. 3 kalau kita lihat dari tabel juga dapat 2 dari 36. Berarti possibility adalah 2/36. Atau kalau kalian mau cari
Secara matematiknya juga bisa, yaitu eh either lu dapat satu atau dua atau satu kan. Dari ininya dari die 1 atau die 2, which is 2 per 6 dikali 1/6. Berarti 3 per 6. 2 per 36, sorry. Kok 3 per 2? Ya, itu deh. 2 per 36. Kalau X sama dengan 4 juga gitu bisa dicari, jawabannya 3 per 36 gitu. Nah, dari semua hasil ini ntar bakal bisa di list dari 2 sampai 12. Nah, seperti yang udah dijelasin di slide sebelumnya, bahwa semua probability of all outcome itu kalau dijumlahin bakalan satu. Jadi, ini kalau kita jumlahin ya, possibilities lu dapat 2 sampai dapat 12, kita jumlahin 1/36, 2/36, 3/36 sampai ke bawah, itu pasti jumlahnya bakal satu. Nah, jadi dari kita ngelis dari 2 sampai 12 ini, kita bisa dapat PMF graph. Kita list dari 1/36, 1/18, 1/12, 1/9 untuk dapat 5, untuk dapat 2. 2 sampai 12 kita bisa list kayak gini. Dan dapat sebuah PMF graph yang bisa dilihat. Dan karena ini adalah equally likely juga, jadi bakal membentuk bell shape kayak gini. Itu kurang lebih buat PMF. Nah, selanjutnya masuk ke Bernoulli and binomial distribution. Jadi definisinya dulu. Jadi definisinya adalah random variable yang mempunyai value 0 or 1 with certain probabilities, dan itu disebut Bernoulli random variable. Dan secara formal juga random variable itu bisa dibilang mempunyai Bernoulli distribution jika memenuhi parameter P, di mana parameter P-nya itu adalah nilai X itu sama dengan 1 jika probability adalah P, dan nilai X itu sama dengan 0 jika probability adalah 1 kurang P sama dengan Q. Jadi 1 kurang P itu sama dengan Q, di mana P-nya itu antara 0 dan 1 eksklusif. Oke. Jadi Bernoulli trial models itu adalah sebuah trial yang mempunyai hasil itu either lu success or lu fail, or lu heads or lu tails gitu. Nah, kalau misalkan uh, ini jadi kita bisa membuat sebuah ini nggak apa sih, denotasi atau indikator gitu. Jadi misalkan kita mau ngehitung apakah event A itu terjadi atau enggak gitu, dengan kita apa namanya, denotasi lah bisa dibilang. Jadi kita mendenotasi dengan angka 1 jika A terjadi dan 0 jika tidak terjadi. Oh ya, dan kita bisa lihat juga, we can denote the indicator random variable of A by IA or I dalam kurung A, dan note that juga IA is a Bernoulli random variable with P sama dengan PA. Nanti ini mungkin kita bakal bahas lagi di slide selanjutnya biar makin paham mengenai ini tadi, mengenai Bernoulli dan binomial random distribution tadi. Nah, jadi misalkan kita mempunyai sebuah series trial and error dengan hanya ada dua possibilities yang mungkin gitu, yaitu either lu sukses or lu failure. Hanya dua. Oke. Jadi misalkan kita ngedefine X adalah number of success, dan N itu number of trials, dan P itu adalah probability of success each trial. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa probability of any specific successful sequence of K success and N kurang K failure is P pangkat K dikali 1 kurang P N kurang K. Dan karena ada kombinasi N dan K dari sequence itu, maka kita bisa ngebikin bahwa X itu adalah sebuah binomial distribution dengan parameter N dan P gitu. Dan kita lihat di sini, ya kurang lebih gini rumusnya. Untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan lanjut yaitu non negatif diskrit, dan PX sama dengan K yang sama dengan 0 jika bukan ini gitu. Nah, selanjutnya Bernoulli trial in the binomial distribution itu independen dari each other. Nah, mungkin dari sini masih belum terlalu nangkap pemahamannya gimana. Kalau apa, nanti kita bakal bahas ke slide selanjutnya. Jadi misalkan kita punya, gua annotate ya. Jadi misalkan kita punya 4 white balls dan 6 black balls. Nih, kita punya 4W, 6B.
dan kita bakalan ngedraw 5 balls dengan replacement. Artinya apa? Artinya misalkan lu ngedraw W, jadi ini instead of jadi 3W, tapi jadi masih 4W gitu. Karena white yang lu ambil tadi itu bakalan di replace lagi, bakalan dimasukin lagi gitu. Sorry. Bentar. Sebelum. Nah, ini 4W. Nah, gitu. Kurang lebih. Buat definisi with replacement. Nah, sorry. Kita lanjut lagi ke soalnya. Nah, jadi misalkan kita ngedefinisiin bahwa W itu adalah success of drawing white balls. Kayak 3 kali. Jadi misalkan kita ini ya, kita misalkan ngedraw 5 balls. Bentar. Kursornya. Ya, jadi misalkan kita ngedraw 5 balls dan kita harus dapat probability dapat 3 white balls dari draw 5 balls, tentunya kita harus dapat outcome 3 white dan 2 black, ya kan? Karena cuma ini yang mungkin gitu. Nah, jadi gini. eh Pertama, jadi kita ada 5 kali apa sih namanya? Pencabutan gitu. Dengan peluang nih, peluang lu ngambil bola putih adalah 4/10. Berarti peluang lu ngambil bola hitam berapa? Tentunya 1 kurang 4/10, which is 6/10. Nah, ini yang gue maksud dari tadi, 1 kurang P sama dengan Q. Oke. Nah, di situ mungkin lu bakal ngegrab satu-satu mengenai yang sebelumnya. Kita balik lagi ke sebelumnya ya. Ya nggak bisa. Sebentar. Kita balik ke yang sebelumnya. Oke. Sorry. Ini dihapus dulu. Kita hapus dulu aja. Nah, itu maksudnya yang ini. Oke, sorry. Nah, sebenarnya tadi kalau lu tadi kelihatan juga, sebenarnya itu lu bisa tinggal masukin ke rumus aja. Nih, kalau dimasukin rumus ya, kayak tadi dapat N sama dengan 5, P sama dengan 4/10 gitu. Kita masukin ke sini aja. PW sama dengan 3, ini kombinasi 5 dan 3. Terus P-nya di sini, ini P kan? P-nya 4/10 berarti 4/10 pangkat 3. Dan 1 kurang P pangkat N kurang K. Berarti berapa? 1 kurang 4/10 dikali 5 dikurang 3. 2. Sebenarnya kan segini. Tapi itu mah nggak dapat konsepnya. Nah, di sini gue pengen ngajarin konsepnya dulu. Coba kita konsep satu ya. Nah, sebentar. Oke, gini. Coba probability lu tadi, sorry gue bikin lagi deh. 4W, 6W. Oke. Probability lu ngambil white berapa? 4/10 kan? Probability ngambil black apa? 6/10. Ya kan? Nah, dan seperti yang gue bilang tadi, kalau ngambil 5 dan dia harus exactly 3 balls, maka kemungkinan adalah apa? 3W, 2B. Ya kan? Nah, dari sini dulu sebenarnya kita langsung bisa ini sebenarnya langsung bisa uh, dapat rumusnya, bukan rumus sih, dapat logikanya gitu. Jadi 3W, 2B. Berarti gimana kurang lebih? Kurang lebih kan W, W, B, B. Ya kan? Kurang lebih. Nah, nah dari sini ini berapa probability-nya? 4/10 kan? Ini juga sama 4/10. Maksudnya ini masing-masing ya? Ini 4/10, ini 4/10 gitu. Ini berapa? Ini juga 6/10. Ini 6/10. Nah, jadi berapa kemungkinannya? Kemungkinan kemungkinan untuk ngambil 3W, 2B gitu. Kalau dari sequence ini ya, dari ini doang. Sorry. Aduh, hapus dulu. Ya, lagi. Dari ini doang. Berapa dong? Berarti ini dong, 4/10 pangkat 3 kali 6/10 pangkat 2. Iya nggak? Iya. Nah, tapi masalahnya
kita ngambilnya bukan hanya harus WWWBB, bisa juga gini kan, WBB W. Bisa gitu kan? Nah, itulah di mana adanya kombinasi ini. Jadi kombinasi dari 5 itu harus 3. 5C3. Berarti gimana? 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Itu solely buat kombinasi dari pengambilan doang. Nah, jadi kombinasi pengambilan itu dikali dengan probabilitas lu ngambilnya, which is 4 per 10 pangkat 3 dikali 6 per 10 pangkat 2. Jadi ini dikali 4 per 10 pangkat 3 kali 6 per 10 pangkat 2. Nah, itu kurang lebih ini adalah penjabaran atau di mana dapatnya rumus ini. Gitu, guys. Oke, gue harap kalian paham mengenai ini. Gue lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, jadi kita masuk ke hypergeometric distribution dan kita tetap pakai contoh tadi. Contoh tadi, tapi kita nge-tweak dikit, ngubah dikit. Jadi kita bakal ngambil 5 balls without replacement. Without replacement itu maksudnya apa? Jadi gue 4W6B, ini bisa kan? Terus gue pengambilan pertama dapat W. Berarti ini nggak jadi 4 lagi, jadi 3. Karena nggak ada replacement. Kayak ngambil, udah hilang. Oke. Nah, terus caranya gimana? Caranya, nih kita lihat dulu ya. Jadi kita harus ngambil 3 white balls dan 2, sorry kita balik lagi ke 3 white, 2 black kurang lebih. Nah, jadi kita ada 4C3 kombinasi untuk mengambil bola ini, bola putih. Untuk mengambil bola putih. Kenapa? Karena kita punya 4 bola putih. 4 bola putih. Dan kita cuma mau ngambil 3. Ya kan? Jadi cuma mau ngambil 3. Nah, jadinya kita punya 4 cara lah, punya 4C3 cara untuk mengambil bola putih yang ada 4 ini, tapi kita cuma ngambil 3 gitu. Jadi ada, iya gitu deh. Kayak apa sih, misalkan nih bola putihnya itu independen dan beda-beda gitu. Jadi kayak kita punya 4 cara lah untuk mengambil 3 bola putih gitu. Bisa aja bola satu yang nggak dapet, ya maksudnya bola satu yang ketinggalan yang nggak kita ambil, atau bola dua yang nggak ketinggalan kita ambil, atau bola 3 atau bola 4 gitu. Dan itu adalah 4C3 cara carinya. Nah, dan ada 6C2 ways to draw black balls. 6C2 itu kenapa? Karena kita punya 6 black dan kita mau ngambil 2 black aja. Hanya 6C2. Oke. Nah, terus tadi kita hmm, oh ya, sorry. Tadi kita mau ngambil 5 bola dari 10 bola. Nah, balik lagi. Kita punya 10 bola in total. Dan kita hanya mau ngambil 5. Ya, 5C2. Cara kombinasi untuk mengambil 5 bola ini tadi. Nah, gitu. Jadi totalnya berapa? Totalnya adalah C43 dikali C62 dikali C105. 10C5, sorry. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah possible ways kita. Oke, mungkin kita balik dulu, sorry. Biar makin paham ya. Kita balik dulu bahwa peluang itu konsepnya kan adalah sample per population kan. Sample population itu maksudnya apa? Sample population itu kalau gua ulang ya, misalkan kita punya 6 bola. 6 bola hitam, 4 bola putih. 4 bola putih. Berarti populationnya apa? Population semesta deh, bukan population ya. Itu deh semesta. Semesta sama sampel. Sampelnya apa? Sampelnya adalah 6 bola putih tambah 4 semestanya apa? 6 bola hitam ditambah 4 bola putih, which is 10 bola. Nah, di sini kita mengambil 6 bola. Di sini kita mau nyari peluang berapa ngambil bola hitam. Berarti apa? Sampelnya apa? Sampelnya ada 6, populasinya ada 10. Semestanya ada 10. Berarti berapa? 6 dibagi 10. Dapatnya 6 per 10. Gitu kurang lebih konsep dari probability kan. Gue pengen recall aja. Nah, kalau di sini, itu sampelnya apa? Sampelnya ini tadi 4C3 atau possible ways to draw white balls, dan 6C2
atau possible ways to draw black balls gitu. Dan semestanya apa? Semestanya ya possible ways to ambil 5 ball in general aja gitu. Nah, dari sini itu kita bisa memformulasikan rumus yang formalnya bisa dibilang ya. Dengan U adalah total outcome dan WUN-nya itu adalah parameter tadi. Dan kalau dimasukin rumus ya gini aja. PX sama dengan K sama dengan UCK di ya U kombinasi K dikali W kurang U kombinasi N kurang K per W kombinasi N gitu. Nah, kalau di sini U-nya apa? U-nya adalah 4. U-nya 4, which is ini adalah jumlah white balls. White. K-nya apa? K-nya itu adalah white balls yang ingin diambil. Diambil. Terus W ini apa? Jumlah black. N ini apa? Misalnya. N itu adalah berapa bola yang ingin diambil tadi. Tadi kita ngambil 5 kan, ini berapa bola yang diambil? Bola yang diambil. Sorry, ini gue ralat. W ini bukan bola hitam ya. W itu adalah total bola. Total bola hitam plus total bola hitam plus putih. Oke. Nah, dari ya gitu kurang lebih. Jadi U itu adalah jumlah white, K itu adalah white yang diambil, W itu adalah total bola, dan N itu adalah total bola yang diambil. Berarti adalah which is 5 di sini. Gitu. Oke, gua harap kalian paham mengenai hal ini. Terus lanjut lagi, jadi dependent Bernoulli trial ini bakalan membentuk hypergeometric distribution. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Jadi materi yang terakhir itu adalah discrete uniform distribution. Jadi discrete uniform distribution itu adalah apa? Jadi misalnya kita mempunyai sebuah set number between A dan B. Dan ternyata dia itu uniform distribution. Basically means apa? Basically ya means ya nilai hasil fungsinya bakalan sama, which is Y. Y, di mana Y-nya itu adalah 1 per B kurang A plus 1. Kenapa? Karena itu tadi uniform. Nah, jadi misalkan kita ngambil FA, kan ini fx ya, fx-nya adalah uniform distribution, kita ngambil nilai x-nya sama dengan A. Itu bakalan sama dengan FB. Bakalan sama juga dengan FC. Sorry, bukan FC, FA A plus 1. Hapus dulu. FA plus 1. Kenapa? Karena ya uniform, karena bakal sama semua. Nah, seperti yang dibilang di sebelumnya, random variable ini bakalan berjumlah 1 totalnya. Total variabel adalah berjumlah 1. Maksudnya variabel FA ditambah FA plus 1 tambah FA plus 2 sampai FB itu bakal bernilai 1. Dan karena ini uniform distribution, tentunya nilai A, nilai B, FA dan nilai FEB dan nilai FA, nilai FB dan nilai FA plus 1 gitu-gitu kan sama semua. Dan totalnya bakalan 1 gitu. Jadi 1 dan jumlah data di bawah ini ada berapa? Jumlah data di bawah ini ada B dikurang A ditambah 1 kan? Ya nggak? Nah kan gue punya ini adalah 1, 2, 3. Terus ini ada variabel, ada 3 kemungkinan. Ini kurang lebih ya. Dari uniform distribution. Misalkan uniform distribution gitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, uniform distribution itu jumlahnya sama di setiap nilai X. Kan ini fx. Atau fungsi Y kan. Ini bakal bernilai sama. Jadi F1 nilainya bakal sama dengan F2. Bakal sama dengan F3. Nah, dan seperti yang gue bilang tadi, jumlah dari semua possible outcomes itu bakalan 1. Possibility, sorry, bakalan 1. Jadi apa? Jadi ini kita bisa misalkan kan gara-gara sama. Gara-gara sama, berarti kita bisa misalin X dong. Sama dengan X, sama dengan X. Ya kan? Sama kan? Nah, berarti totalnya berapa? Totalnya 3X. Nah, 3X itu
nilainya kan sama. Berarti sama dengan satu gitu. Kalau dijumlahin sama dengan satu, berarti X-nya berapa? X-nya sepertiga, ya kan? Berarti di sini adalah sepertiga, maksudnya F1 nilainya sepertiga, F2 nilainya sepertiga, F3 nilainya sepertiga juga. Nah, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Nih, jadi maksimum value-nya berapa? 3. Minimumnya berapa? 1. Berarti dapat ininya gimana? X sama dengan 1 dikurang 3 dikurang 1 di plus 1. Which is 1/3. Nah, makanya ini terbukti. Gitu. Oh iya, ini jangan lupa ditambah eh, mutlak. Karena hasilnya harus positif. Karena tidak ada namanya probability yang negatif. Oke, mungkin kurang lebih itu materi tentang random variables dari gua. Nanti bakal lanjut sama teman gua. Ingat lagi kalau misalkan emang belum paham, nggak apa-apa banget, langsung tanya aja di Q&A form. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Di sini aku mau melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, masih di chapter Random Variables, tapi kali ini untuk subbab Cumulative Distribution Function. Nah, untuk di chapter Random Variables sendiri, sebelumnya udah dijelasin kan ya tentang Probability Mass Function. Nah, bedanya apa dengan Cumulative Distribution Function? Untuk Probability Mass Function itu hanya buat random variable atau variabel acak yang diskrit. Sedangkan Cumulative Distribution Function berlaku untuk semua random variable, yaitu yang diskrit, kontinu, maupun gabungan keduanya. Secara harfiah, cumulative distribution function itu random variable X di dalam fungsi kepadatan atau kepekatan probabilitas atau bahasa Inggrisnya probability density function fx dengan parameter X sama dengan probability dari random variable X lebih kecil kurang dari sama dengan dari suatu angka X. Sebenarnya notasinya tidak harus pakai F ya, bisa huruf apa saja. Dan kalau tidak ada resiko ambiguitas, tidak diperlukan tulisan X kecil di bawahnya. Untuk bisa memperjelas lagi, CDF atau Cumulative Distribution Function itu probabilitas kumulatif di mana random variable X kurang dari suatu angka X. Contohnya bisa dilihat dari kedua grafik ini. Uh, Random variable X di contoh ini terdistribusi secara binomial dengan parameter N4 dan P12. Berarti cara bacanya itu random variable X ini terdistribusi secara binomial dengan 4 kejadian dan probabilitas suatu hasil dari kejadiannya itu setengah. Nah, probability mass function atau PMF-nya ini kalau dilihat dari grafik sebelah kiri, kalau misalnya kita pengen cari peluang random variable X sama dengan 2 itu mendapatkan hasil 0,4 dalam PMF. Tapi kalau kita bandingin ke grafik sebelah kanan yang CDF, 0,4 ini adalah besar dari lompatannya ketika variabel X sama dengan 2 dalam grafik CDF. Nah, untuk mendapatkan CDF, kita bisa mendapatkan PMF-nya terlebih dahulu. Misalnya kita ingin tahu CDF ketika variabel X kurang dari sama dengan 1,5. Maka kita cukup menambahkan PMF untuk suatu angka X yang kurang dari atau sama dengan 1,5. Di sini kita udah tahu nih kalau total kejadiannya itu 4. Sedangkan peluang suatu hasil dari kejadian itu setengah. Dan karena ini masih sama dengan penjelasan sebelumnya, masih sama dengan grafik sebelumnya, yaitu variabel X terdistribusi secara binomial, maka kita bisa mencari probabilitas dengan cara binomial, yaitu sudah ditampilkan di slide ini pada nomor 3-nya. Nah, tolong diingat teman-teman kalau PMF itu hanya untuk random variable yang diskrit. Maka kalau kita pengen nambahinnya, itu tidak perlu menggunakan PX sama dengan 0,5, PX sama dengan 1,2, terus sampai 1,5. Tapi cukup PX sama dengan 0 dan PX sama dengan 1. Di sini
kalau dari formulanya 0 dan satunya itu adalah K-nya, teman-teman. Dan eh, dapat hasilnya bahwa ketika random variable X itu sama dengan 1,5, CDF-nya didapat di angka 5/16. Lalu ini untuk mengetahui apakah CDF-nya valid atau tidak. Pertama, CDF itu valid kalau suatu angka X1 kurang dari sama dengan suatu angka X2. Sehingga kalau misalnya kedua angka ini menjadi parameter untuk sebuah fungsi, fungsi dengan angka X1 bakal kurang dari sama dengan fungsi dengan angka X2. Yang kedua, CDF itu continue kecuali untuk beberapa lompatan yang kita lihat di grafik slide-slide sebelumnya. Nah, kalau ada kalau ditemukan lompatan-lompatan ini, CDF berarti continue dari kanan. Kita bisa notasikan dengan limit. Jadinya untuk berapapun angka A, fungsi dengan parameter A itu sama dengan limit fungsi mendekati parameter X dengan X mendekati A dari kanan. Terakhir, CDF akan konvergen menjadi 0 dan 1 dalam limit fx ketika x mendekati minus infinity dan limit fx ketika x mendekati infinity. Nah, kita sudah selesai untuk CDF. Kita jump ke subbab independence of random variable. Nah, independence dari random variable atau variabel acak sebenarnya teorinya cukup intuitif kalau didefinisikan. Jadi ada dua random variable X dan Y yang independen. Maka kalau kita mengetahui nilai X itu tidak akan memberi insight tentang nilai Y. Begitu juga sebaliknya. Random variable itu dikatakan independen kalau probability random variable X kurang dari suatu angka X dan random variable Y kurang dari suatu angka Y itu sama dengan probability random variable X kurang dari suatu angka X dikali probability random variable Y kurang dari suatu angka Y. Sama halnya dengan bentuk diskritnya, tetapi kurang dari sama dengannya menjadi sama dengan karena diskrit ya. Kemudian untuk definisi yang kedua, kalau ada lebih dari dua random variables itu gimana? Sebenarnya sama aja konsepnya seperti sebelumnya yang random variablesnya dua. Tapi di sini teman-teman jangan bingung karena koefisiennya kok berubah jadi X1 sama X2 dan seterusnya sampai Xn. Karena sebetulnya sama aja definisinya eh, dari yang sebelumnya. Cuman karena sebelumnya hanya dua variabel, maka menggunakan X dan Y. Di sini kan banyak entah sampai N. Maka koefisiennya diganti nih jadi X1, X2, terus sampai Xn. Nah, dari kedua definisi tersebut ada tiga teori yang turun yang sebenarnya cukup intuitif juga kalau bisa paham konsepnya. Pertama, contohnya kita punya dua dadu dan X ini adalah angka hasil rollingan dadu pertama. Y adalah angka hasil rollingan dadu kedua. Ini kalau dalam konteks hanya ngeroll dadu aja teman-teman bukan untuk main. Kan apapun hasil rolling dadu pertama tidak ada hubungannya dengan hasil rollingan dadu kedua. Jadi misalnya rollingan dadu pertama keluarnya satu. Lalu apakah dari hasil rollingan dadu pertama ini kita bisa dapat info tentang hasil rollingan dadu kedua? Kan enggak ya. Nah, begitu juga dengan ini. Dan karena X dan Y ini independen, fungsi-fungsi dari X dan Y juga independen. Contohnya X kuadrat itu independen atau tidak ada hubungannya dengan Y pangkat 4. Kedua, eh, ada waktunya ketika X dan Y independen tapi fungsinya dependen. Itu ketika X plus Y dependen kepada X min Y. Kenapa dependen? Karena kalau salah satu variabelnya aja kita ketahui, otomatis kita bisa tahu variabel yang satu lagi.
Terakhir, eh, kalau X itu random variabel yang terdistribusi secara binomial dengan parameter N dan P, sedangkan Y juga sama, tetapi dengan parameter M dan P, maka untuk distribusi binomial X plus Y itu parameternya akan N plus M dan P. Kemudian definisi ketiga dari independence of random variable itu, jika random variable X dan Y itu independennya dikondisikan oleh random variable Z, maka ini dibacanya probability random variable X kurang dari sama dengan suatu angka X dan random variable Y kurang dari sama dengan suatu angka Y ketika Z adalah suatu angka Z, maka maka bisa dicari dengan probability X kurang dari sama dengan suatu angka X ketika Z adalah suatu angka Z dikali dengan probability Y kurang dari sama dengan suatu angka Y ketika Z adalah suatu angka Z. Sama halnya dengan yang diskrit, tetapi untuk diskrit kurang dari sama dengannya diganti menjadi sama dengan. Kemudian untuk berapa apapun discrete random variable X dan Z, fungsi P X sama dengan suatu angka X ketika Z sama dengan suatu angka Z, ketika kita melihat ini sebagai fungsi, ini disebut dengan PMF yang terkondisi dengan PMF yang terkondisi yaitu X ketika Z sama dengan Z, suatu angka Z. Nah, untuk biar teman-teman lebih mantap lagi, kita latihan ya. Eh, Soal pertama di sini soalnya bilang kalau ada 15 permainan yang dimainkan secara independen pada sebuah turnamen catur. Permainan berakhir ketika salah satu pemain memenangkan permainan dan berakhir juga ketika seri. Probability salah satu pemain memenangkan permainan itu 0,3. Dan probability permainan seri itu 1 dikurang 0,3 yaitu 0,7. Mungkin teman-teman bingung, kok di sini nggak ada probability kalah? Probability salah satu kalah itu sebenarnya sama dengan probability salah satu menang. Karena main catur kan perlu dua orang. Kalau satu orang menang, otomatis satunya lagi kalah. Nah, eh, cari PMF, soalnya bilang untuk cari PMF dari jumlah permainan seri dan jumlah pemain yang permainannya berakhir seri. Pertama, kita mm, kita note dulu apa yang bisa kita dapatkan informasinya dari soal. Itu kita tahu kalau hasil dari permainan itu hanya dua, yaitu satu orang menang atau satu orang kalah ya, dan seri. Maka setiap permainan itu pasti mengikuti konsep percobaan Bernoulli. Setiap permainan independen itu pasti mengikuti konsep percobaan Bernoulli. Lalu, karena setiap permainan mengikuti konsep percobaan Bernoulli, maka kita tahu seluruh permainan itu terdistribusi secara binomial. Jadi, kalau kita mau notasikan, kita misalkan X adalah random variable yang mendefinisikan jumlah permainan seri. Maka notasinya itu seperti ini di slide ya. Eh, Cara bacanya itu X terdistribusi secara binomial dengan jumlah permainan total itu N, yaitu 15, dan probability permainannya seri dan probability permainannya seri itu P, yaitu 0,7. Nah, kita tulis fakta-faktanya. Pertama, kita mau cari dulu jumlah permainan yang seri. Karena sebelumnya kita belum mendefinisikan jumlah permainan yang berakhir seri, maka kita umpamakan K itu jumlah permainan yang berakhir seri. Dan kita tahu jumlah permainan totalnya itu 15 atau N, dan probability permainan berakhir seri itu P sama dengan 0,7. Kita substitusikan fakta-fakta yang kita punya ini ke cara mencari probability binomialnya dan didapatkan hasil
ini yang ada di kotak garis-garis putus-putus ini. Ini jawabannya. Tapi untuk menambah variasi soal aja, kalau misalnya udah diketahui nih dari soalnya nanya, kalau permainan serinya 5, probability-nya berapa? Ini adalah Kak yang kita definisikan tadi di awal, sehingga dapat hasil seperti yang di kotak kedua. Kemudian soalnya masih nanya kan tentang jumlah pemain yang berakhir seri. Nah, ini kan permainan catur. Catur itu mainnya berdua. Di sini kita punya info kalau ada 15 permainan. Kalau satu permainan butuh 2 orang, 15 permainan butuh 15 kali 2, 30 orang. Dan sebelumnya kita mendefinisikan jumlah permainan seri itu K. Maka logikanya juga sama tadi. Eh, Sama dengan tadi. Kalau satu permainan seri itu butuh 2 orang, K permainan seri itu butuh 2 kali K orang. Nah, kita udah bisa substitusi N yang sekarang 30 dan K yang sekarang 2K ke dalam cara mencari probability binomialnya. Dan didapatkan hasil ini. Kemudian ini juga ada untuk variasi soal aja. Kalau ada 5 permainan seri, maka probability 10 orang berakhir di permainan seri itu sebesar ini. Nah, latihan terakhir, kalau misalnya ada N telur dengan probability P jika menetas. Setiap telur yang menetas itu setiap telur yang menetas dan selamat itu probability-nya R. H adalah jumlah telur menetas dan X adalah jumlah itik yang selamat. Maka soalnya bertanya, distribusi dari H dan X ini apa? Ini kita disuruh cari tahu jenis distribusinya. Pertama, seperti biasa kita tulis dulu apa yang bisa kita ketahui dari soalnya. Kita tahu kalau untuk kejadian H, yaitu kejadian telur menetas, pasti akan ada 2 hasil, yang menetas dan yang tidak menetas. Karena kejadian terjadi secara independen, maka udah pasti tiap kejadian mengikuti konsep percobaan Bernoulli. Sehingga total kejadiannya terdistribusi secara binomial. Kedua, setelah kejadian H, terbitlah kejadian X, yaitu kejadian itik menetas selamat atau itik menetas tidak selamat. Ini juga sama seperti sebelumnya, karena hanya ada 2 hasil dan independen, maka total kejadian itu terdistribusi secara binomial. Nah, di sini kita tulis dulu yang kita ketahui apa saja dan ingat bahwa notasi general dari distribusi binomial itu seperti ini yang notasi pertama. Kemudian untuk yang kedua kita juga tulis dulu apa yang diketahui dan ingat kalau yang ditanyakan di sini adalah itik yang selamat. Maaf teman-teman, ini untuk yang kejadian kedua. Eh, untuk kejadian pertama, ini cukup jelas ya sepertinya. Nah, untuk yang kedua, kita juga tulis dulu apa yang diketahui. Dan ingat kalau yang ditanya di sini itu adalah itik yang selamat. Nah, kita tahu itiknya selamat atau tidak, itu hanya hanya ketika setelah mereka menetaskan. Makanya probability itik selamat setelah menetas itu adalah probability itik menetas dikali probability itik selamat. Nah, karena parameternya N dan PR, kita substitusikan dan mendapatkan hasil notasi seperti ini. Untuk yang distribusi kejadian H, eh, aku mau jelasin dikit aja karena tadi kayaknya ke skip. Itu notasi generalnya adalah X terdistribusi binomial dengan parameter N, P. Di sini jumlah telur itu N dan probability telur menetas itu P. Kita substitusikan aja ke notasinya dan didapatkan ternyata sama aja kayak notasi awalnya. Tapi
H-nya itu tapi X-nya itu diganti ya. Jadi H terdistribusi secara binomial dengan jumlah jumlah telur N dan probabilitas menotasi P. Oh iya, maaf juga di sini untuk distribusi X ternyata notasi akhirnya salah. Harusnya X terdistribusi secara binomial dengan parameter N dan PR. Ini salah, harusnya X bukan H. Oke, sekian dulu dari chapter random variables. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf atas kesalahan yang sudah terjadi. Semoga ini bisa membantu UTS teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan ke chapter expectation dan variance. Tetap semangat teman-teman. Oke, kita lanjut ke dalam materi selanjutnya yaitu expectation, di mana expectation merupakan penjumlahan dari nilai-nilai yang mungkin pada random variable, atau mungkin lebih tepatnya center of mass atau suatu massa di tengah-tengah distribusi yang menggambarkan distribusi tersebut. Oke, mungkin sebagai contohnya kita bisa gambarkan dalam sebuah dadu di mana dadu seperti kita tahu terdiri dari 6 mata dadu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, expectation dalam suatu dadu berarti dia terletak di antara tengah-tengah sini, yaitu 3,5. Simpelnya segitu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam teori utama kita yaitu expectation dilambangkan dengan dalam tanda kurung X ini, atau bisa juga kita lihat di sebelah kanan ada dalam tanda kurung X sama dengan EX, di mana ini merupakan summation dari nilai X dikali peluang X ketika nilainya itu X. Oke, selanjutnya kita masuk langsung ke teori-teori yang digunakan dalam expectation. Yang pertama ada linearity, di mana seperti yang kita lihat di layar, linearity itu lebih ke bagaimana kita mendapatkan atau mengkalkulasikan ketika kita bertemu dengan soal-soal seperti berikut. Itu kan ada expectation dari X plus Y sama dengan expectation dari X ditambah expectation dari Y. Begitupun pula misalkan suatu expectation yang disangkut-pautkan dengan konstan, maka kita bisa mengeluarkan konstannya ke depan lalu mengalikannya dengan expectation tersebut. Selanjutnya ada teori Lotus, Law of Unconscious Substitution. Yaitu di mana ketika kita tahu bahwa X merupakan discrete dan juga kita perlu menghitung expectation dari sebuah GX, fungsi GX, maka kita bisa mengetahuinya tanpa mengetahui distribusi dari GX tersebut. Jadi bunyinya seperti ini. Expectation dari GX sama dengan summation dari GX dikali P ketika X sama dengan X. Dalam artian kita tidak harus mengetahui distribusi dari GX, akan tetapi kita harus mengetahui berapa distribusi dari X. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke contoh soal. Pertama, ada 50 orang di mana mereka membandingkan ulang tahun mereka. Asumsinya setiap orang memiliki ulang tahun yang independen dan juga tahunnya ini bukan tahun kabisat, dalam artian tidak ada tanggal 29 Februari. Jadi cuma 365 hari. Yang ditanyakan adalah tentukan expected number dari orang atau dua orang atau satu pasang yang memiliki ulang tahun yang sama. Jadi pertama-tama kita hitung dulu nih, apa sih probabilitas dari pemilihan dua orang tersebut dari 50. Ya, langsung saja kita lihat di sini 2 dari 50. Selanjutnya kita hitung probabilitas memilih satu hari dari 365 hari. Jadi 1 per 365. Langsung saja kita masukkan, di mana kan yang diharapkan di sini expected number dari satu pasang orang dengan ulang tahun yang sama. Jadi langsung aja kita kalikan dan didapat hasil seperti ini.
Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Soalnya masih sama, namun yang ditanyakan berbeda. Temukan expected number of days dalam dalam tahun tersebut, di mana minimal 2 orang dilahirkan. Jadi kita tahu expected berarti kata-kata, maka pada semua hari pada tahun tersebut memiliki probabilitas yang sama, sehingga kita menghitung ada berapa banyak hari yang tersedia. Total hari yaitu ada 365. Selanjutnya, karena di sini memfokuskan pada 2 orang yang dilahirkan, maka kita hitung hanya 0 dan 1. Kenapa? Hal ini ditujukan untuk memudahkan kita dalam menghitung probabilitas. Pertama, probabilitas 0 orang yang lahir pada hari itu. Karena 0 orang yang lahir pada hari itu, maka orang lain lahir pada hari lain. Sehingga orang lain lahir pada hari lain memiliki probabilitas 364 per 365 pangkat 50. Sisa harinya dan 50 didapat dari total orangnya. Selanjutnya kita menghitung probabilitas satu orang yang lahir. Ketika satu orang lahir pada hari itu, maka didapat 50 kali 1 per 365. 50 dari 50 orang yang mungkin terpilih pada hari itu dilahirkan, dan 1 per 365 merupakan probabilitas hari itu terpilih. Selanjutnya, kita hitung probabilitas orang lainnya lahir di hari lain, yaitu 364 per 365 pangkat 49. Dari situ kita bisa mendapat total expected number of days in the year, di mana minimal 2 orang dilahirkan, yaitu 365 dikali probabilitas minimal 2 orang dilahirkan, sehingga didapat hasil seperti berikut. Selanjutnya adalah varians atau ringkasan nomor tunggal dari distribusi variabel acak. Nah, intinya varians ini bakal kasih tahu kita seberapa besar suatu data terdistribusi gitu. Misalnya kita punya 2 data nih, min 10, 0, 10, 20, dan 30. Kemudian data yang kedua itu ada 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, sebenarnya dua-duanya ini punya rata-rata yang sama, tapi data yang pertama ini lebih tersebar gitu. Nah, sebenarnya kalau kita pengen tahu nih persebaran apa ya? Pengen tahu nih seberapa jauh tersebar dari center dari average-nya. Itu bisa pakai range. Tapi range ini nggak bisa kasih tahu kita gambaran utuhnya. Makanya tetap dibutuhkan varians buat cari tahu seberapa besar distribusinya. Nah, di sini ada variance X nih. Dan juga rumusnya nih. Jadi, variance X ini atau average of X atau juga ekspektasi dari X dikurangin mu squared ini adalah um, average average squared distance dari min-nya gitu. Jadi, kalau bisa dilihat di sini adalah rumus ini adalah ekspektasi dari X squared dikurangin EX di squared bareng-bareng. Nah, sementara standar deviasi sendiri adalah akar dari variance X. Nah, di sini adalah ada propertiesnya dari variance juga, di mana variance X plus C sama dengan variance X untuk konstan C, kemudian variance C kali X sama dengan C kuadrat variance X, dan seterusnya. Selanjutnya adalah Poisson. Nah, jadi Poisson ini adalah aproksimasi angka sukses yang terjadi saat terdapat banyak percobaan independen atau percobaan dependen yang lemah, di mana semua percobaannya punya probability yang rendah. Nah, di sini Poisson dengan parameter lambda, dan lambda ini lebih daripada 0, bisa dilihat rumusnya seperti ini nih. Jadi, probability-nya itu adalah Poisson ini adalah E pangkat minus lambda, terus dikalikan sama lambda pangkat K dibagi sama K faktorial gitu, di mana K-nya itu dari 0 dan seterusnya. Nah, kemudian probability mass function ini punya persamaan kayak gini, dan juga dia tuh bedanya sama binomial. Kalau binomial itu semua percobaan itu punya probabilitas P keberhasilan yang sama. Sementara kalau misalnya Poisson tuh bisa beda-beda probability dari percobaannya gitu. Nah, contoh dari Poisson itu seperti jumlah email yang diterima dalam 1 jam, terus jumlah chip dalam kue coklat, jumlah gempa bumi dalam setahun, dan lain-lain.
Oke, berikutnya adalah satu contoh soal sederhana aja. Jadi, jumlah ikan dalam sebuah danau itu membentuk distribusi Poisson. Nah, karena takut nggak ada ikan, statistik ini naruh satu ikan di danaunya. Nah, yaitu adalah jumlah ikannya. Sehingga Y plus 1 itu adalah pois lambda dari random variabelnya. Nah, pertanyaannya adalah, saya ada ekspektasi dari Y kuadrat. Nah, di sini kita terus ulang nih, bahwa Y sama dengan pois lambda plus 1. Nah, kemudian tulis menjadi Y sama dengan X plus 1. Nah, di sini masing-masing ruasnya dikuadratkan, yaitu jadinya Y kuadrat sama dengan X plus 1 kuadrat. Yang mana adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, kemudian kita mau cari tahu nih ekspektasi dari Y kuadratnya. Nah, berarti dia merupakan ekspektasi dari X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, di sini kita keluarin nih, kita masukin nih X-nya. Jadinya em, ekspektasi dari Y kuadrat sama dengan ekspektasi dari X kuadrat tambah 2 dikali ekspektasi X tambah 1. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita bakal nge-breakdown eh ekspektasi dari X kuadrat ini nih. Kita tahu bahwa X kuadrat ini sama dengan lambda ditambah lambda kuadrat. Nah, makanya kita langsung aja em, substitusi nih. Jadinya ekspektasi dari Y kuadrat sama dengan lambda tambah lambda kuadrat ditambah 2 dikali lambda, karena X ini sama dengan lambda, ditambah 1. Nah, jadinya hasil akhirnya adalah lambda kuadrat yang ini, eh, kemudian ada lambda ditambah 2 lambda, jadi 3 lambda, kemudian tambah 1. Jadi hasilnya adalah lambda kuadrat tambah 3 lambda tambah 1. Nah, kemudian untuk yang soal B-nya ini ada em, ekspektasi dari satu periode nih. Nah, ini mungkin bisa teman-teman cari sendiri. Cuman hintnya ini bisa pakai Lotus. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.